Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali kita berjumpa dalam belajar software MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua program yang sudah ada di software saya ini. Yang pertama itu ada program indeks bias negatif, teman-teman ya. Kemudian nanti ada simulasi pengosongan dan pengisian baterai, teman-teman ya. Baik, di indeksnya, indeks bias negatif ini terkait tentang gelombang elektromagnetik dalam media yang memiliki indeks bias negatif, teman-teman. Jadi di sini itu pertama sekali seperti biasa, teman-teman ya, saat kita ingin memprogramkan sesuatu dengan software MATLAB, kita terlebih dahulu mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel apa saja yang kita butuhkan, dan variabel tersebut memiliki nilai berapa, itu yang kita tulis terlebih dahulu atau deklarasikan terlebih dahulu di dalam software MATLAB sini, namanya. Kita besarkan besarnya, kita kemudian apply. Di sini kita memiliki namanya variabel lambda 500 eksponensial minus 9. Di sini panjang gelombang ya, teman-teman, lambda ya. Kemudian di sini ada Q0, K0, 2 kali pi per lambda bilangan gelombang dalam vakum. Dan variabel n positif 1,5 ini merupakan indeks bias positif, dan ini n negatifnya minus 1,5, indeks bias negatif. Kemudian x di space 0,2 kali lambda kali 1000, rentang posisi dalam media sebanyak 1000 ya. Baik, kemudian t0 nya t sama dengan 0 ya, teman-teman ya. Jadi kemudian setelah kita deklarasi ini mulai lagi dalam bentuk proses, teman-teman ya. Ini perkalian, teman-teman ya. K positif nanti K0 dikali dengan N positif gitu, teman-teman ya. Kemudian untuk dan positif, cos dari K positif ini kali X kurang 2 kali Pi kali T per lambda gitu. Nah, ini termasuk bagian proses dari sini, teman-teman ya. Kemudian di akhir ini bagian figur, teman-teman ya, atau bagian menampilkan yang yang kita buat tadi sebelumnya ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti programnya: deklarasi, proses, kemudian tampilkan, seperti tiga bagian, teman-teman ya. Sekarang kita akan coba run editor, kemudian run, kita minimize sebentar. Run ini add to pad, kemudian oke, ini hasilnya, teman-teman ya. Jadi indeks biasnya gelombang dalam media dengan indeks bias positif, ini gelombang dalam media indeks bias negatif, teman-teman ya. So di sini medan listrik sama medan listrik angkanya sama, terus yang bedanya apa ya? 10 pangkat minus 6, di sini juga 10 pangkat minus 6. Berarti gelombangnya sama, teman-teman ya. Oke, berarti kalau kita mau berubah indeks biasnya, berarti teman-teman misalnya 2 gitu ya. 2 indeks bias positifnya kita ganti dengan 2. Masih gitu kan. Oke, berarti indeks biasnya semakin besar dan gelombangnya sepertinya semakin rapat, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba besarkan indeks bias yang positif menjadi 4. Indeks bias paling besar kayak berapa ya? Ini kemudian kita runkan ya, teman-teman. Jadi semakin semakin besar indeks biasnya, semakin dia rapat gelombangnya, teman-teman, multimedianya. Jadi kita coba ini 10, 14 gitu, 14. Ini
ini lebih rapat lagi teman-teman ya. Oke ya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita dapat gambaran ya, dengan memasukkan indeks yang semakin tinggi gitu ya kan, maka gelombangnya semakin rapat ternyata ya. Kita balikkan dari awal jadi satu teman-temannya, kasih ya. Kemudian kita akan coba apa lagi kira-kira yang bisa kita, ini lambda nggak usah teman-teman ya, kayaknya cuma itu aja, indeks biasa saja teman-teman ya. Oke, pertama indeks biasa saja teman-teman yang kita bisa otak adik teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita bahas simulasi pengosongan baterai teman-teman ya. Seperti biasa sama dengan program sebelumnya, terlebih dahulu definisikan apa yang parabel serta nilai yang kita butuhkan teman-teman ya. Kemudian di sini proses deklarasi. Ini masih proses deklarasi dengan prosesnya mulai teman-teman ya. Tapi di sini lebih intinya teman-teman ya, ini prosesnya gitu ya. Dapat kalian dengan rumusnya gitu ya. Di sini dia baterai charge gitu kan, baterai discharge. Ini cas mengisi, dan ini mengosongkan teman-teman ya. Full dikurang gitu. Jadi kan dia kan ini kalau dia ngecas gitu kan, berarti tegangannya kosong ditambah dengan full dikurang MP, itu tambah namanya berapa kosong itu. Misalnya fullnya kan berapa tuh, misalnya fullnya 10, dia kosong 10 kalau kosong kok kayak gitulah tentunya rumusnya. Kemudian kali dengan waktu kemudian scan charging, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi deklarasi, kemudian proseskan, kemudian buat ya. Baik, kita akan tampilkan di sini ada data figur teman-teman. Biasa kita minimize, kita jalankan, oke gitu ya. Jadi seperti biasa teman-temannya, kalau baterainya itu bagus, seharusnya itu pengosongan dan pengisian itu sama teman-teman ya. Dan grafiknya itu lihat linear teman-teman ya, linear. Jadi kalau baterainya suatu ya ada yang eksponen gitu kan, begitu dia kan tiba-tiba dari full gitu ya kan. Ini simulasi pengosongan baterainya full gitu kan, tiba-tiba dia dalam waktu dikit kosong lagi gitu, atau mamanya baru aja ngecas tiba-tiba penuh gitu ya kan, padahal baterai memang belum penuh gitu ya. Itu istilahnya baterai yang rusak. Jadi kalau grafiknya segini bagus ya. Baik, di sini kita bisa ada yang bisa kita nggak bisa ya time gitu ya. Oke, kurang lebih dua program ini kayak gini teman-temannya jalannya. Dapat kesimpulkan dari dua program ini, yang pertama itu apapun yang kita program teman-teman di SmartMatlab, kita butuh namanya proses yang pertama deklarasi atau definisikan parabel yang memiliki nilai yang kita butuhkan dalam proses teman-teman ya. Setelah dapat nilainya didefinisikan semuanya atau dideklarasikan semuanya, kemudian kita proses nilainya, kemudian barulah hasil dari nilai tersebut dapat kita simpan dalam satu variabel, terserah namanya apa, kemudian nanti baru kita bisa tampilkan hasilnya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembelajaran software MATLAB kita pada kesempatan kali ini. Kurang ada manfaatnya silahkan diambil, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.